Eh, Dulu pengalamannya sebelum masuk SS, apakah kemudian juga muter-muter kemana-mana mencari kesejatian atau gimana itu, Mas? Kalau membahas perjalanan, ya sebelum masuk SS itu utamanya saya itu setelah keluar sekolah ya, jujur Mas, saya langsung masuk ke Toriko Mas. Masuk Toriko ya? Toriko. Gimana itu pusatnya? Toriko Kodria Sabandia Atijani. Oh gitu. Ya, Berapa tahun di sana? 8 tahun. 8 tahun 8 ya. tahun. Perbedaan yang paling mendasar antara Torikoh dengan aliran penghayat kepercayaan apa kira-kira, Mas? Kalau membahas perbedaan ini, jangan perbedaan dulu ya. Saya juga sudah mengalami. Saya itu membuat sebuah kesepakatan dalam sebuah pemahaman diri saya bahwa bukan perbedaan begitu, bukan. Cuma saya membuat kesepakatan sumber dari ilmu sendiri, Mas. Sumber dari ilmu itu ternyata dari sanat dari asal sampai yang leluhur itu tetap ada dua, yaitu jalur zikir dan jalur setrum. Gitu. Jadi mursyid itu ada dua, mursyid zikirullah dan mursyid setrum. Jadi sumber ilmu itu ada dua itu. Jadi gitu. Bukan perbedaannya dulu, tapi menemukan sebuah kesepakatan dalam pemahaman berspiritual saya bahwa sumber ilmu, guru panuntun atau mursyid itu ada dua itu. Berarti yang guru panuntun itu lewat jalur setrum tadi. Setrum ya? Itu ya. Setrum itu kan banyak, Mas. Bisa dari penghayatan, dari tenaga dalam. Kalau zikir itu dari toriko, jamaah zikir. Perbedaan biasanya kan kalau belajar itu kan harus terasa. Ya, kira-kira lebih terasa yang mana? Jalur toriko atau kemudian masuk di SS tadi, sedulur sejati? Ya, kalau dibilang terasanya langsung merasuk ya, merasuknya itu di jalur setrum tadi, jalur SS tadi, sedulur sejati. Cuma kalau di dalam jalur istilahnya itu pemula, Mas ya, pemula, orang yang belum memahami tentang spiritual, tentang kajian-kajian ketuhanan, itu kan tetap dari dasar-dasar dulu lah, kan gitu Pak. Ya. Jadi nggak langsung tuh gitu. Berapa tahun di Torikoh dulu? Saya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 99 sampai 2007. Sekarang kan sudah di sedulur sejati. Iya. Nah, proses proses ritualnya atau proses ibadahnya itu kira-kira main kombinasi atau kalau sudah ini ya ini, gitu gimana? Kombinasi itu maksudnya? Oh gini, Mas, ya kita balik ke fungsi dari sedulur sejati sendiri, karena konteks dari sedulur sejati sendiri itu sebenarnya kan milik kita. Jadi ketika kita sambung itu sedulur sejati itu sudah menyelimuti diri kita. Proses pembimbingan sedulur sejati itu, apalagi dalam konteks panembah, ya sedulur sejati selalu menunjukkan jalan yang sesuai dengan apa yang kita
senangi lah kan gitu. Atau sesuai karakter kali. Sesuai karakter dan sesuai kan kecocokan. Iya. Kecocokan kan. Contohnya misalkan kalau sedulur sejati kan Jawa murni. Iya. Nah orang Jawa murni itu kan yang namanya Jawa murni kan kepercayaan Jawa. Jadi bukan hanya orang Islam sendiri kan. Ya orang Kristen ya ada, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu juga ada itu. Cina Konghucu asli itu juga ada sedulur sejati. Kalau di Thorikoh biasanya kan ada zikir latifah dan lain sebagainya, zikir siri. Iya. Itu terbawa nggak ketika meditasi? Itu akhir dari proses spiritual antara sedulur sejati dan zikir tadi nanti menuju ingsunnya kan intinya kan zikir siri. Nek ngarani wong Jawa kuwi wirid kan di dalam hati. Dan di dalam hati yang zikir itu tidak kita sengaja. Zikir siri itu zikir yang nggak sengaja. Lah itu ya sama. Jadi misalkan kita kalau saya dari asalnya Thorikoh misalkan zikir siri Allah. Nah, ketika kita mata meditasi ya, ketika kita sudah masuk sini keluar sendiri zikrullah Allah. Iya. Diikutin aja berarti. Iya. Masuk SS kalau boleh tahu tahun berapa? Usia 21 tahun. Semenjak masuk pertama meditasi kan biasanya dilakukan rutin gitu kan ya? Iya. Rutin. Kira-kira mengalami hal, ini kan sebelumnya belum pernah tak alami ketika aku dulu di Thorikoh atau kemudian di pondok dan lain sebagainya, itu tenggang waktunya berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun pengalaman spiritualnya? Ya nggak sampai hari-hari. Kalau saya itu setelah dibuka SS itu mengalami fenomena mulai dari alam kemanusiaan ya, dalam alam kemanusiaan reaksi-reaksi baik itu bimbingan, ada gerakan sendiri. Contoh gerakannya gimana? Contoh? Ya kan awalnya kan biasa ya, kan biasa. Nah, ini ada gerakan tangan gerak sendiri. Nah, sampai akhirnya begini. Nah, terus ada menurut Bapak Angkoso. Iya. Ini pembimbingan sedulur Ibu Pertiwi. Itu ya? Iya. Kalau gini artinya apa? Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Kalau seperti yang tadi? Bapak Angkoso. Bapak Angkoso. Nah, ketarik ya daya Bapak Angkoso, ketarik ke bawah, Ibu Pertiwi ke atas, jadi manunggal di sini. Patra Manunggal Sejati. Alam ini. Pasca sudah ada gerakan itu, awalnya kan meditasi begini kan ya? Biasa. Nah, tapi setelah ada tuntunan itu, berarti mulainya meditasi selanjutnya langsung begini? Iya. Karena kontak dari sedulur jati adalah pembimbingan. Pembimbingan rogo dibimbing, nek manembah caranya ini. Jadi ketika berikutnya ya nggak usah nunggu gerakan. Ya, ini aku diulang karo sedulurku dikongkon ngene. Berarti aku nek awal meditasi kudu ngene. Kan gitu. Iya. Nah, setelah begini baru nanti reaksinya terserah. Kita akan pasrah. Itu kan gerakan fisik. Nah, itu manusiawi ya, alam manusia. Ketika pas meditasi memejamkan mata begitu, pernah nggak melihat sesuatu yang di luar nalar lu? Apa ini? Gitu misalnya kadang kan ada begitu. Nah tadi kan sudah saya bilang bahwa awalnya kan ini gerakan-gerakan. Setelah itu kan pelepasan. Itu tergantung sedulur jatinya, Mas. Jadi makanya saya setuju. Maaf ya, saya kan kemarin melihat videonya Kang Sujito itu betul sekali loh, Mas. Kang Sujito itu. Ketika orang itu dibuka, Mas, gitu loh. Jadi ilmu ketuhanan dibuka. Tapi ketika orang itu ditutup, masuk meditasi kira ditutup, Mas. Itu saat-saat itu hak prerogatif dari Tuhan sendiri. Iya, untuk membuka ilmu dan menutup ilmu itu
saat-saat sesuai dengan hidupnya masing-masing. Nggak bisa dipaksakan. Ada buka, ada tutup. Gitu. Saya pernah tuh melihat videonya Kang Sujito begitu. Itu betul sekali. Ketika saya dulu dalam proses setelah dibuka Sedulur Sejati, ya, itu 5 hari nggak ngerasakan apa-apa. Setelah 5 hari ada gerakan-gerakan. Ya. Nah, habis gitu, ketika saya dibuka pertama oleh isyarat-isyarat ketuhanan, saya lepas, saya terbang ke langit sana. Jadi saya terbang. Waktu itu pertama kali itu saya waktu itu jam sholat ngasar itu. Jadi sholat ngasar, saya itu koyok itu nang masjid. Nah, saya itu masuk di situ, ada sholat asar. Nah, saya waktu dulu tuh celana SMA, celana SMA, kaosan, aslinya begitu. Jadi saya itu masuk, ada suara yang imami Syekh Khalil Bangkalan. Itu kisah awal saya spiritual bersedulur sejati gitu. Itu dari situ. Sekarang kan saya naik tinggi sekali gitu. Itu kan mungkin barangkali fase awal ketika kita dibuka ya. Iya. Tapi kemungkinan setelah itu juga tidak mengalami hal yang sama gitu atau masih terus konsisten. Berbulan-bulan. Saya dulu sampai 4 tahun mengalami dibuka oleh Allah isyarat ketuhanan itu 4 tahun saya. Jadi sampai keluarga itu ya goncang gini. Oh gitu ya? Iya. Nah itu kalau misalnya ada teman-teman yang baru bukaan, tapi ada yang belum merasakan apa-apa, itu solusinya gimana? Belum, kok masih kelihatan gelap aja gitu kan? Beda orang kan beda memang ya. Bukan masalah gelap enggaknya Mas. Reaksi Sedulur Sejati kan ada 3. Jadi nggak harus melihat, nggak harus ngomong, itu enggak. Apa itu 3 itu Mas? Ya, yang pertama kan getar. Konteks wajangan Sedulur Sejati kan ada 3. Getar berwujud gerakan-gerakan saja. Ya. Jadi ya gak bisa ngomong. Ya mau iso ngene tok. Bisa kadang gerak sendiri saja. Ada yang gini-gini. Lah ya itu getar itu. Getar ya? Ya getar. Tapi kadang nggak bisa ngomong. Banyak itu tapi sudah wajangan itu. Karena konteksnya adalah untuk membimbing ke panembahnya. Kan gitu ya. Yang kedua dari Pangandika. Ya, yang ketiga Panindra. Pangandikan yang bagaimana? Dawuh, pangandikan lewat mulut. Sukma pangandikan. Berwujud mulut. Berwujud sukma pangandikan. Pangandikan lo belum dawuh lo ya. Nah, ini yang hati-hati ini. Bedanya apa itu? Kalau pangandikan itu pangandikan Sedulur Sejati. Tapi kalau dawuh Gusti beda Mas. Ketika pangandikan itu kita nggak sadar ya, tergerak dengan sendirinya atau gimana? Tergerak dan terdorong sendirinya, tapi pikir normal. Bukan kesurupan kok. Kalau kesurupan beda. Orang kepancingan jin, kesurupan jin, itu otak nggak sadar. Tapi ini sadar semua. Ya sama seperti Rasulullah Mas, sama Nabi Muhammad kan gitu kan. Pikirnya bertanya-tanya. Jibril kan Iqra Muhammad kan gitu. Itu sebenarnya kan fikir disuruh membaca. Itu konteksnya seperti itu. Awalnya. Kalau yang dawuh dari Tuhan langsung. Iya, dari dawuh bisa dari Tuhan langsung, bisa dari Guru Sejati. Bisa dari Guru Sejati. Beda Guru Sejati sama Tuhan. Bedanya apa? Kalau Guru Sejati itu masih ada blegernya. Kalau sudah dawuhnya Tuhan tidak terasa apa-apa, kosong. Dalam kosong ada dawuh. Maksudnya dalam kosong ada dawuh itu gimana? Tetap kedengeran atau berbagai macam? Dalam layar luyut ini aluyut bisa berwujud suara, bisa berwujud aku melakukan. Aku melakukan itu bukan aku melihat tuh ya, tapi aku melaksanakan. Itu dawuh Gusti. Akhirnya secara pikir mau aku didhawuhi Gusti. Kalau bertemu Dewa Ruci, bertemu Guru Sejati, ya bos Islam Nabi Khidir. Itu masih aku dan ini
ada, masih dua, masih. Tapi kalau sudah dahului Gusti itu dalam kekosongan dan tidak terucap. Bisa terucap dalam alam kita sudah meditasi yang benar-benar itu sak belengan rong belengan dah bisa. Nggak mungkin terik nggak mungkin mas. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau terik itu pangandikan. Pangandikan sendiri ada 4. Apa itu? Pangandikan Sudrajat sendiri ada 4. 1 bisa pangandikan itu emosi dimanunggali. Ya. Emosi dimanunggali. Yang kedua, fikir dimanunggali. Yang ketiga, rasa dimanunggali. Bisa muncul nanti bisa terjawab oleh Sudrajat. Nah, yang keempat baru rasa sejati. Rasa sejati itu yang bagaimana? Rasa sejati itu kita ini berpatrap meditasi dalam konteks menuju Panembah. Menuju Panembah kan nggak ada karep. Nggak ada karep. Yang ada adalah perjuangan menuju Tuhan. Berbagai macam rintangan. Nah, perjuangan tanpa kita kehendaki ada wisik-wisik di luar apa yang kita inginkan. Ada wisik-wisik. Misalkan wisik sesuk kalau tamu. Padahal kita nggak berpikir. Iya. Kita nggak berpikir kan. Kita itu konteksnya Manembah menuju Tuhan. Tapi bisikan-bisikan itu ada. Sinyal-sinyal hidup kita itu